Para sahabat dermawan semua, salah satu elemen paling penting dalam sebuah pembangunan adalah semen. Dan semen yang ada di samping saya ini adalah semen yang diperuntukkan untuk pembangunan pondok pesantren tahfiz gratis sahabat Quran. Maka kami mengajak kepada para sahabat dermawan semua untuk sama-sama ikut serta dalam program patungan semen dalam rangka mewujudkan pondok pesantren tahfiz sahabat Quran. Mari kita sama-sama selesaikan program yang mulia ini dan semoga menjadi bentuk kepedulian kita terhadap mereka, anak-anak yatim dan duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali pada hari ini, hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, masih di bulan Zulqa'dah 1441 Hijriah. Dan kali ini pembahasan akhir zaman memasuki perkara khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dan hari ini kita membahas solusi yang menyelamatkan seseorang dan keluarganya dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Secara garis besar, solusi untuk selamat menghadapi fitnah Al-Masihud Dajjal ada dua tipe. Ada tipe fundamental solution, solusi fundamental, mendasar. Dan ada practical solution, solusi praktikal, solusi amali, solusi yang sifatnya praktis. Ya. Nah, hari ini kita akan coba menguraikan solusi fundamental menghadapi fitnah Al-Masihud Dajjal. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis sahih, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyakhruj wa ana fiikum fa ana hajijuhu dunakum wa iyakhruj wa lastu fiikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Ad-Dajjal telah muncul di antara kalian sedangkan aku masih bersama kalian, maka cukuplah aku menjadi pembela yang melindungi kalian dari ancaman Ad-Dajjal. Namun, bila dia muncul sedangkan aku telah tiada, maka setiap individu menjadi pembela yang melindungi dirinya sendiri. Dan Allah adalah khalifahku atas setiap muslim." Ya. Masya Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa berdasarkan hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menekankan bahwa bagi mereka kaum muslimin yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW hidup bersamanya, berarti mereka adalah generasi terbaik umat ini, para sahabat. Mereka ini langsung dijamin oleh Nabi, jika Dajjal keluar, cukup Nabi yang membela, menjadi pelindung mereka, pembela mereka dari ya, kejahatan, dari fitnah ya, Al-Masihud Dajjal. Namun, bagi kaum muslimin selain daripada itu, yang hidup tanpa kehadiran Nabi Muhammad SAW di tengah-tengahnya, termasuk kita tentunya, maka bagi mereka harus benar-benar menjadikan dirinya sendiri sebagai pembela yang melindungi dirinya dari fitnah Al-Masih Dajjal. Dan dalam hal ini Nabi menggarisbawahi, "Wallahu khalifati ala kulli muslimin." Dan Allah Ta'ala menjadi khalifahku atas setiap muslim, dalam pengertian Nabi tidak ada, berarti setiap muslim harus benar-benar bergantung, harus benar-benar mengandalkan, bertawakal penuh kepada Allah Rabbul Izzah sebagai al-wali, sebagai tempat mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan kepemimpinan. Ya. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, kita melihat berarti dalam hal ini setiap muslim ya, yang hidup tanpa Nabi SAW berada di tengah-tengahnya,
dan apalagi dia khawatir dia akan dalam masa hidupnya dia akan ditakdirkan berjumpa dengan fitnah Al-Masihud Dajjal, kita tidak berharap dan kita tidak boleh berharap berjumpa dengan fitnah Al-Masihud Dajjal ini. Tetapi kita harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri kalau Allah takdirkan kita berjumpa dengan fitnah yang paling dahsyat ini, azamul fitnah ini, fitnah yang paling azam, paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nah, karenanya setiap muslim berarti harus memastikan koneksinya, hubungannya dengan Allah Ta'ala adalah koneksi yang kuat, sinyalnya kuat, bukan sinyal yang redup-redup, yang on and off, apalagi sinyalnya mati sama sekali, yang berarti tidak ada sumber kekuatan dari Al-Qawi, dari yang maha kuat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada kecukupan cahaya an-nur yang datang dari Allah Ta'ala sebagai sumber cahaya. Padahal Dajjal ini adalah raja kegelapan. Dia akan membawa zulumat, kegelapan dengan aneka jenis kegelapannya. Ada yang gelapnya gelap pekat, ada yang gelapnya gelap remang-remang, ada yang gelapnya setengah remang-remang, seperempat remang-remang. Tapi yang jelas dia raja kegelapan. Nah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa koneksi kita dengan Allah Ta'ala itu kuat sinyalnya? Ya, tentu jawabannya adalah bahwasanya kita diperintahkan untuk mengokohkan iman tauhid kita, agar kita benar-benar dijadikan oleh Allah Ta'ala hamba-hambanya yang terlindungi dari fitnah Al-Masihud Dajjal ini. Atau dengan kata lain, setiap muslim harus memastikan bahwa iman dan tauhidnya bukan sebatas hadir di dalam dirinya, bukan sebatas wujud di dalam dirinya, tetapi hadir dengan sidq, dengan benar, dan dengan istiqamah, konsisten. Persis seperti pesan Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat, ketika bertanya, ya Rasulullah, ausini, beri aku nasihat. Nah, Nabi memberikan nasihat yang singkat. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, iman itu harus sidq, benar kehadirannya, dan dia istiqamah dalam kebenaran sidq iman itu. Jangan sampai seorang yang mengaku muslim di zaman tersebut menyangka bahwa sekedar melafalkan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah sudah mencukupi untuk menghadapi berbagai fitnah-fitnah sebelum dan fitnah Dajjal itu sendiri. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, kaum beriman ini, untuk bertauhid, maka perintah yang Allah berikan diawali dengan kalimat perintah yang mengandung pengertian. Ketahuilah, fahamilah, ilmuilah, kajilah, renungkanlah makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Mari kita lihat, kita simak ayatnya, surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, maka ilmuilah, maka kajilah, maka renungkanlah, maka fikirkanlah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Jadi kita menerima kalimat tauhid ini harus diiringi dengan semangat ilmu, semangat mengkaji, semangat merenungkan, semangat menghayati, sehingga benar-benar kalimat ini menyala di dalam diri setiap orang yang mengucapkannya. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya, barang siapa yang mati sedangkan dia telah mengetahui benar-benar bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain daripada Allah Ta'ala, maka ia dijamin masuk surga. Masya Allah Ta'ala. Beriman dan bertauhid di dalam Islam bukanlah berarti sekedar melafalkan dua kalimat syahadat. Melalui hadis di atas,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan bahwa seseorang hendaknya mengetahui, mengilmui, memahami benar-benar bahwasanya substansi tauhid adalah mengetahui benar-benar bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain daripada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Rabbul Alamin. Jangankan seseorang yang telah bersyahadat memperlakukan kalimat tauhid sebagai sebuah doktrin atau dogma yang dia terima tanpa memahami maknanya. Ya, jadi tidak dibenarkan kita yang mengaku bertauhid ini ternyata menjadikan kalimat tauhid itu seolah-olah dogma, seolah-olah doktrin tanpa pemahaman. Ya, tidak dibenarkan. Dan termasuk memaknai kalimat tauhid adalah sampai mengerti bahwa beriman di dalam Islam bukanlah suatu perkara yang bersifat statis, ya. Statis itu artinya diam, tidak bergerak. Oh tidak. Beriman di dalam ajaran Islam itu bersifat dinamis, ya. Setiap muslim bisa saja mengalami iman yang pasang surut, naik turun, yazid wa yanqus. Bahkan nauzubillah min dzalik. Bisa saja seseorang yang tadinya beriman, kemudian imannya batal, imannya raib, imannya terhapus, delete, ya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, setiap muslim harus memiliki ilmu mengenai nawaqidul iman, perkara-perkara yang membatalkan keimanan, ya. Dan ini adalah dosa terbesar yang paling mengkhawatirkan di dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam ada dosa kecil, ada dosa besar, tetapi ada dosa yang paling mengkhawatirkan. Itulah yang disebut dengan nawaqidul iman, pembatal keimanan. Jadi sebuah dosa yang ketika seorang mengaku muslim melaksanakan dosa itu, maka konsekuensi akibat, ya, yang dia terima adalah di mata Allah Ta'ala imannya terdilit, terhapus, batal imannya. Nauzubillah min dzalik, ya. Dan dia harus menyadari bahwa ancaman utama terhadap dirinya yang hidup di era fitnah akhir zaman sekarang ini ialah ancaman riddah, kemurtadan. Sebagaimana yang disebutkan, yang diprediksikan, yang telah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut ini. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, ujian yang banyak sekali di berbagai bidang kehidupan, seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, beriman, kemudian di pagi harinya dia menjadi kafir, ya. Dia rela menjual dinnya demi mendapatkan barang kenikmatan dunia, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini harus kita waspadai. Makanya mengokohkan iman dan tauhid ini bukan perkara yang boleh kita anggap urusan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tidak, ini nomor 1. Ya, dalam hidup ini yang paling pertama dan utama adalah memastikan sidqul iman. Iman kita ini sidqut tauhid, tauhid kita ini benar, ya. Dan kebenaran tauhid ini harus dipelihara, harus istiqomah. Ya, karena apa? Karena kita sedang menjalani ahdul fitan fi akhir zaman. Era penuh fitnah di akhir zaman, suatu era yang ancamannya ya tidak main-main, tetapi nawaqidul iman, pembatal keimanan, ya. Baik, kita teruskan. Konsekuensi lain dari mengikrarkan kalimat tauhid ialah keharusan mengkufuri taghut, syaitan, di samping beriman kepada Allah Ta'ala. Artinya tidak sah iman seseorang kecuali setelah menyatakan kekufurannya terhadap taghut, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Al-Baqarah 256. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut,
dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-urwatul wusqa, buhul tali yang amat kuat, maknanya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tafsir ayat di atas adalah, barang siapa menyatakan beriman kepada Allah tetapi tidak kufur terhadap segala yang diibadahi selain Allah, yaitu taghut, berarti ia belum sepenuhnya berpegang teguh kepada al-urwatul wusqa, dan pernyataan syahadatnya tidak bermanfaat baginya dan tidak mampu menyelamatkannya dari api neraka. Ya, karenanya saudaraku rahimakumullah, ya, pernyataan yakfur bitaghut, mengkufri taghut, ini juga harus dalam pengertian yang lengkap, bukan dalam pengertian mengkufuri sebahagian taghut tetapi membiarkan, bahkan mengakui, bahkan mengimani sebagian taghut yang lain. Karena taghut ini jumlahnya banyak, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat berikutnya, Al-Baqarah, ya, 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah walinya, pelindung, pemimpin, penolong bagi orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sementara orang-orang kafir, wali-wali mereka, pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung, penolong-penolong mereka adalah taghut, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka inilah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi jelas di situ ketika menyebutkan Allah sebagai wali, ya, secara bahasa menggunakan bentuk singular, bentuk mufrad, tunggal, ya, karena Allahu ahad, Allah itu hanya satu, esa. Sementara ketika menyebutkan orang-orang kafir punya taghut sebagai pemimpin, pelindung, penolong, Allah menggunakan kata aulia, ya, aulia itu bentuk jamak dari wali. Kenapa demikian? Karena taghut itu jumlahnya banyak, ya. Taghut itu jumlahnya lebih dari satu. Dan karenanya ketika sebuah masyarakat itu banyak yang mengagumi para taghut, masyarakat itu menjadi terpecah belah, ya. Taghut kalau kita bicara dalam pengertian contoh konseptual, ya kan, yang sedang rame-ramenya sekarang adalah ajaran-ajaran sesat. Itu taghut, ya. Itu berasal dari setan. Contoh komunisme itu taghut. Tapi taghut bukan hanya komunisme, ya. Taghut itu contoh di bidang konsepsi adalah misalnya faham humanisme, faham liberalisme, materialisme, sekularisme. Ini semua taghut, ya, nasionalisme, ya. Kemudian apa lagi? Pendek kata isme-isme bikinan manusia pada hakikatnya adalah taghut yang harus dikufuri semuanya. Tidak bisa kita mengkufuri satu taghut tapi diam-diam kita setuju dengan taghut yang lain. Tidak bisa. Karena apa? Karena Allah menghendaki bahwasanya kita menghamba kepada Allah, mengesahkan Allah tunggal tanpa ada bantuan yang lainnya, ya. Nah, karenanya ini yang harus menjadi sebuah kepastian, ya, bahwa kalau kita ingin selamat dari fitnah al-Masihud Dajjal, pastikan diri kita, ya, bertauhid yang benar, berarti mengkufuri taghut dengan benar dan beriman kepada Allah dengan benar, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim sahih, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Artinya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia ingkar terhadap penghambaan kepada selain Allah, maka terpeliharalah hartanya, darahnya, dan hisabnya, hisab amalnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, tampaknya membahas fundamental solution ini tidak cukup sekali pertemuan. Insyaallah kita akan jumpa dalam pertemuan berikutnya untuk tetap melanjutkan pembahasan mengenai fundamental solution, solusi fundamental menghadapi fitnah al-Masihud Dajjal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.